Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program Kitab Akhlaqul Banin. Jadi kita akan mempelajari nih adab-adab dalam keseharian kita, dan tentunya sangat bermanfaat walaupun dari kitab Akhlaqul Banin yang tipis ini tapi memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa buat kehidupan kita. Tentunya selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan sunnah daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Dan bagi sahabat Jundu yang baru menyaksikan pada tayangan program terbaru ini, bisa melihat pada postingan sebelumnya, karena kita akan membahas dari awal tuh, dari adab berjalan yang pasal 1, pasal 2 sampai pasal sekarang kita udah masuk ke pasal 7. Ikutin terus pada program terbaru ini, yaitu mengenai pelajaran adab dan akhlak dari kitab Akhlaqul Banin jilid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari pasal yang ke-7. Wa antamshiya fil janibil aiman litaslama min khataril markubat. Ada berjalan juga ketika kita berjalan di tengah jalan atau di jalan raya, kita dianjurkan untuk berjalan di pinggir kanan, ya, agar terhindar dan selamat dari khataril markubat, yaitu bahaya-bahaya kendaraan. Kita nggak tahu nih kendaraan, ya, entah itu langsung ngerempet kita dan lain-lain. Nah, makanya kita dianjurkan untuk jalan di sebelah kanan. Sebenarnya ada pelajaran mengenai jalan di pinggir jalan, ya. Seharusnya kita itu jalan berlawanan dengan jalan mobil. Kalau di Indonesia, kalau jalan ke depan itu kan ada di sebelah kiri, dan kita dianjurkan memang berlawanan arah dengan arus kendaraan, sehingga kita bisa mengetahui jika saja ada kendaraan yang tiba-tiba menabrak kita, kita bisa menghindar, refleksnya kita bisa cepat. Beda kalau kita berjalan searah dengan arus kendaraan, kita nggak tahu tuh di belakang kita, tahu ada yang nabrak dan lain-lain. Nah, ini kejadian di Indonesia, itu kejadian, yaitu, dan Allahu Akbar, ya, Masya Allah, pelajaran ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, kita memang sebenarnya harusnya jalan sebelah kanan berlawanan arus kendaraan, jadi sehingga kita mengetahui kita selamat, agar kita selamat. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ini jarang kita amalin, dan Anda ngelihat fenomena di jalanan juga, orang rata-rata jalan searah dengan arus kendaraan. Harusnya berlawanan, ya. Selanjutnya di dalam pelajaran adab berjalan ini adalah wa antajtanibal mawadi'al muzliqah likai la tazlaq. Hindarin juga tuh kita jalanan, ada jalanan yang licin atau jalannya itu bisa menggelincirkan kita agar kita nggak jatuh, nggak gedubrak dah tuh, jatuh dan lain-lain. Dan ini kita diajarin. Nah, ini udah tahu dah untuk menghindari jalanan yang licin. Awil lati fiha ahjar wa akhzar likai la ta'sara aw tatasakhaf siyabuh. Atau di jalanan itu banyak batu-batu atau banyak beling dan wa akhzar dan banyak kotoran. Kita khawatir kalau jatuh itu bisa mengkotorkan pakaian kita. Atau kita nggak jatuh bisa tuh nyipret dan lain-lain. Ini kotoran apa aja, bisa kotoran binatang, sesuatu yang kotor lah intinya. Itu kita dianjurkan untuk menghindari jalanan yang seperti itu. Itu termasuk dalam adab berjalan. Jadi kita tahu nih keselamatan dan kebersihan. Luar biasa, Masya Allah, Islam ngajarin kita semua, ya. Kemudian selanjutnya wa an la tamshiya fit tariqid dayiqil wasiq wa in kana aqraba ila maqsudik. Dan hindari juga kita jalan di tempat jalanan yang sempit atau di gang yang sempit. Biasanya jaga gang sempit, ya, jalanan sempit dah. Wa in kana aqraba ila maqsudik, walaupun itu jalanan lebih dekat dari tujuan kita, tapi kita dianjurkan adab kita hindarin tuh jalanan yang sempit lagi kotor. Li'annaka rubama tajri fi ruahi karihah aw tara manazir qabihah. Karena kita khawatir nih jalanan yang sempit, yang kotor itu memberikan aroma yang nggak sedap, karihah, yang nggak enak baunya, dan juga aw tara manazir qabihah, dan pemandangan yang buruk. Dari kalau udah sempit, dikhawatirkan itu jalanannya itu udah bau. Biasanya kalau gang-gang kecil tuh banyak teh kucing gitu. Kucing demen banget kalau di gang-gang sempit, apalagi jarang dilewatin, itu banyak tuh teh kucing. Dan pemandangan yang enak, entah itu ada sampah dan lain-lain. Dan itu dianjurkan kita, adabnya adalah hindari tuh jalan yang model situ, walaupun jalanannya deket dari tujuan kita. Tapi kalau jalanannya bersih, mudah-mudahan sih sekarang nih orang-orang udah peduli tentang kebersihan. Jadi
jalanan udah bersih dan lain-lain, ya nggak apa-apa lewat. Kan ini cuma dikhawatirkan itu jalanan itu kotor, baunya nggak sedap, pemandangan juga nggak enak. Jadi khawatir itu. Tapi kalau bersih nggak apa-apa, lewat situ juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya waqad yakunu fihi zihamu yu'akhiruka 'anil wusuli ila gharadik bisur'ah. Dan kadang pula ada orang yang berkumpul ramai, kerumunan gitu. Kalau kita mau lewat, ini dapat menghambat perjalanan kita, dapat menghambat dari tujuan kita. Ya entah tuh gimana tuh orang, entah mungkin ada hajatan, entah itu ada orang demo, entah itu ada orang tabrakan, kerumunan orang, atau memang daerah pasar. Yaitu kita dianjurkan juga hindari juga tuh dari jalan yang keramaian seperti itu. Wala tamshi aidon fi tariqin muzdahim. Dan juga kita disuruh juga jangan berjalan di tempat atau di jalan yang berdesakan. Entah itu pasar, entah itu tadi Anda bilang ada orang demo, ada orang hajatan dan lain-lain, nggak tahu tuh banyak orang ngumpul dan lain-lain, dan itu berdesakan, kita dianjurkan untuk mencari jalan lain. Fa in kana labudda minhu fatahaffaz ala ma indak. Tapi kalau nggak ada jalan lain, cuma itu doang tuh jalanan yang harus kita tuju, yang harus kita lewatin, maka di dalam kitab ini diajarin fatahaffaz, maka kita harus memelihara atau melindungi ala ma indak, harta-harta yang kita punya atau sesuatu yang kita punya, kita rasa berharga, dari handphone, dompet, kan, duit dan lain-lain. Ya, minal, kalau kita seorang pelajar, minal kutubi awid darahim hatta la tadi'. Dan kita lindungin tuh kitab-kitab kita, buku-buku kita atau uang-uang kita hatta la tadi', biar kita nggak hilang tuh semua. Karena banyak copet. Copet tuh kan cara kerjanya kita didempetin, dikasih konsentrasi yang berbeda sehingga kita nggak berasa tuh tas kita disobek, celana kita dirogoh dan lain-lain. Itu tuh kerjaan copet tuh kayak gitu. Makanya ketika ada orang yang jalanan kayaknya biasa aja, tahu ada yang dempetin, nah curiga tuh, hati-hati, curiga. Itu kerjaan copet begitu. Kita dipepet sehingga kita nggak konsen tuh, pantat kita nggak berasa, kemudian tas kita nggak berasa, kita dibikin memang konsentrasi kita dibikin pecah sama copet itu. Kemudian wahtaris minal musodamah. Kalau memang kita harus terpaksa lewat yang tempat yang ramai, padat orang nih, kayak pasar, wahtaris minal musodamah. Kita dianjurkan untuk jangan sampai bertabrakan. Ini kagak, ini kita sengaja pas kita jalan, nah ini perempuan cakep nih, nah ini pas kita sengaja, nih tabrak nih, jangan. Mau laki kayak mau perempuan, kalau kita tempat yang ramai jangan sampai bertabrakan. Karena kadang walaupun laki juga pun juga nggak nyaman, Anda juga nggak demen tabrakan mana laki, nggak enak juga. Perempuan sih nggak apa-apa, tapi kan nggak boleh ya. Lanjut pelajarannya. Wazar antamsya wadi'an yadaika fi hasrika fa inna kadzalika fi'l mutakabbirin. Kalau kita lagi jalan atau di jalanan, jangan suka tuh bertelak pinggang. Oh begini bertelak pinggang nih, jangan. Itu adab tuh, itu adab, nggak boleh. Kita orang Islam, apalagi kita orang terpelajar, jangan suka telak pinggang. Itu ciri-ciri orang yang nggak punya adab di jalanan, nggak boleh. Wa fi'lul iblis, karena itu adalah perbuatan iblis. Wa fi'lul yahudi fi salatihim, dan ini adalah perbuatan Yahudi ketika sholatnya. Jadi orang Yahudi sholatnya ada bertelak pinggang, kepalanya digoyang-goyangin. Tuh, itu nggak boleh. Nggak boleh menyerupai iblis, nggak boleh menyerupai orang Yahudi yang lagi sholat. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah SAW melarang. Naha Rasulullah SAW an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Rasulullah melarang orang melakukan sholat dengan cara muhtasiran, bertelak pinggang. Ini nggak boleh, dilarang sama Rasulullah SAW, karena itu satu diantaranya sama dengan sholatnya Yahudi, dan ini ada perbuatan iblis. Wa takhassus sholata li anna al-ikhtisara fiha akbahu min ghairiha. Dan Nabi Muhammad SAW berbicara tentang hadis ini mengkhususkan tentang sholat, karena kalau orang sholat dengan bertelak pinggang itu adalah sesuatu yang lebih buruk dari sesuatu yang lainnya. Luar biasa. Fa inna kadzalika fi'lul mutakabbirin, karena ini semua adalah perbuatan orang-orang yang sombong. Tuh, ciri-ciri orang sombong itu bertelak pinggang. Makanya nanti karena kita udah tahu nih bertelak pinggang itu nggak boleh, adalah adab. Jadi ganti dah, jangan bertelak pinggang, tapi istirahat di tempat. Ya, tangan di belakang gitu. Di tempat. Jadi kita tahu ilmunya. Jadi kalau yang belum tahu, yang dulu udah dah. Tapi kalau yang sekarang yang udah tahu, jangan sekali-sekali kita telak pinggang lagi tuh, karena itu adalah dzalika fi'lul mutakabbir. Karena itu adalah perbuatan orang-orang sombong. Wa fi'lul iblis, dan itu adalah perbuatan iblis. Tapi ada bertelak pinggang itu jadi boleh kapan? Waktu perang. Ya kalau perang tuh kudu gagah, kudu sombong kalau perang. Masa kalau lagi perang tawaduk
Itu boleh tuh, kalau ente lagi perang orang kafir ya, telak pinggang tuh dibolehkan tuh kali gitu. Sahabat Junub dimanapun berada, ada sebuah akhlak atau adab yang kita bisa lihat dari keseharian kita. Nah ini banyak nih kita bisa lihat nih orang melakukan hal ini, dan ini kita ada pelajarannya. Wa iyyaka an ta'kula aw tughanniya asna'al masyi. Tuh, jadi ketika kita berjalan atau diri, jangan sampai kita sambil makan, sambil minum. Itu nggak boleh. Kalau kita lagi jalan sambil makan nggak boleh. Walaupun berdiri doang, makan berdiri itu nggak boleh, tidak disunahkan. Atau sambil minum apalagi. Ini udah ketahuan nih ciri-ciri orang yang nggak beradab, nggak berakhlak, atau ilmunya rendah di sini. So, kalau kundangan gimana? Nah ini nih repot deh. Kebanyakan orang kalau kundangan bangkunya dikit, jadi orang banyak yang makannya diri. Nah kalau aneh tuh kalau kundangan gitu aneh cari-cari tempat dah. Kalau bisa pas lagi makan aneh jongkok, aneh cari tempat dah. Kalau nggak ketemu ya udah aneh jongkok lah tuh, makannya sambil jongkok, biarin dah. Mau lagi pakaian lagi cakep, lagi batik dan lain-lain, sehingga kita menjalankan syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Makan jangan sambil diri, minum jangan sambil diri. Dan ini selanjutnya ada lagi autogania asna'al masyi. Dan jangan pula kita bernyanyi sambil jalan. Lagi jalan sambil nyanyi, lah nyanyi ini lagi. Oh indahnya dunia ku rasa saat ini. Nah lagi banyak duit tuh biasa tuh, enteng waktu lagi pikiran. Itu nggak boleh. Kalau sholawat gimana? Kalau sholawat boleh dah. Sholawat mau gimana kayak mau jungkir balik, tetap ente nyampe kepada Rasulullah SAW. Ini udah pernah dibahas di video berkah sholawat yang jarang orang tahu. Selanjutnya autar fa'asautah. Ketika kita jalan juga nggak boleh tuh sambil teriak-teriak nggak jelas, ngomong yang kencang dan lain-lain. Itu nggak boleh. Autas firobifamik, atau sambil bersiul. Itu orang-orang yang nggak punya adab dah tuh. Yang kalau semua dilaksanain, ada orang jalan sambil makan, ada orang jalan sambil minum, sambil nyanyi, sambil siul-siulan, suaranya kenceng. Wah itu ciri-ciri orang yang nggak beradab dah, orang nggak punya akhlak. Udah ketahuan dah tuh, kebaca tuh orang yang model begitu. Autu zia ahadan minal marin, atau juga ketika kita lagi jalan iseng, tangan kita iseng, ada orang jalan kita iseng, kita keplak, kita usilin, kita taruhin tuh pisang biar orang pada jatuh. Harusnya kan kalau kita lagi jalan ada duri, kayak ada hal-hal yang bisa menghambat perjalanan orang, harus disunnahkan tuh untuk menyingkirkan. Bahkan pahalanya gede tuh, orang bisa masuk surga gara-gara begituan, gara-gara menyapu jalanan. Makanya kang sampah jalanan tuh luar biasa tuh, pahalanya banyak tuh kalau dia tahu ilmunya. Dan banyak tuh orang iseng gimana modelnya ketika lagi jalan, isengin orang yang lagi jalan. Jangan tuh, itu bukan adab. Faqulu zalika mukhalifun li adabil masyi. Itu semua yang Anda sebutin adalah merupakan adab-adab dalam berjalan. Jadi kalau kita lakukan hal itu kita bisa. Nah sekarang kan ilmu adab kita udah tahu, jadi kita bisa menilai orang itu beradab atau tidak kalau dia punya ilmu adab. Kemudian selanjutnya wa iza qabalta sadiqaka fala tamzah ma'hu wa la tastawqifahu illa lihaja. Dan ketika kita bertemu dengan teman kita, fala tamzah ma'hu, jangan suka bercanda di jalanan, jangan suka bergurau di jalanan, apalagi kita sampai berhentiin, illa lihaja, kecuali ada hajat. Kalau hajat nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada hajat jangan tuh suka kita berhentiin orang lagi jalan. Bisa jadi dia lagi buru-buru, dia punya urusan, tapi karena nggak enak sama ente, hormatin ente, dia akhirnya berhenti dan dengerin omongan ente. Dan kita nih juga nih ketika kita jalan buru-buru mau ke suatu tempat tujuan dan kita ada janji dan entah itu ngajar dan lain-lainnya, dan ketemu teman yang berhentiin kita di jalan dan kita hormatin dia, mungkin dia ada hajat, kita dengerin dulu omongan yang dia utarakan. Kalau sekiranya omongannya ya nggak ada manfaatnya, ente pamit dah, afwan nih ya, afwan aneh harus ngajar nih, jam segini udah telat nih, afwan nih nanti kita lanjutin lagi. Tuh kita harus punya tegas juga, jangan mentang-mentang care sama teman, nggak enak nih sama teman, nggak enak, biarin dah telat-telat dikit. Enggak, kita punya kewajiban atas janji orang, kita punya kewajiban sama pekerjaan kita dan lain-lain, tetap bilang apa adanya. Dan kita makanya jangan suka berhentiin orang atau teman saudara kalau kita nggak punya hajat, kita berhentiin aja dah. Padahal kita cuma berhenti, cuma ngajak bercanda doang, jangan. Itu adab, itu adab dalam etika dalam berjalan. Dan apalagi adab berjalan, wa iza sadaqta da'ifan fasa'idhu. Dan ketika kita dalam berjalan kemudian kita ketemu orang yang lemah, maka kita tolong. Apa orang yang lemah? Orang misalnya mau nyebrang nih, aki-aki sama nenek-nenek, kan jalannya rame banget tuh, bantu dia, tolongin dia sampai ke tempat seberang. Audolan fa'arshidhu,
Atau orang yang lagi kesesat di jalannya, kan banyak tuh orang lagi nanya-nanya tentang alamat ini, alamat situ, di mana tempatnya. Nanti kita kasih petunjuk, jangan kita bikin keder. Rumah si Pak Haji, rumahnya ada di sebelah kanan, kita bilang, ntar ente belok kiri ya, belok kiri lurus, kemudian kanan mentok. Kata yang nanya, itu rumahnya? Bukan, lu tanya lagi di situ. Jangan suka mempersulit. Kalau emang nggak tahu, bilang nggak tahu. Apa aneh nggak tahu. Kadang aneh di daerah sini pun juga nggak kenal semua orang kan, nggak tahu tuh. Apalagi orang-orang pendatang dan lain-lain, aneh kadang suka nggak tahu. Jadi kalau walaupun aneh orang sini, ketika ditanya di arah kampung aneh pun, kalau aneh nggak tahu, aneh bilang nggak tahu. Apa aneh nggak tahu, coba dah tanya yang sebelah sono gitu. Lebih baik begitu daripada kita kasih tahu, kayaknya kalau nggak salah nih ente lurus aja dah. Wah, itu bisa tersesat orang, kasihan. Aneh pernah tuh nanya orang, aneh naik sono dibilang lurus, aneh datang lurus sono, tanya lagi sebelah sono kanan. Ya Allah, rasanya kita jengkel lah. Untung kita punya nilai-nilai agama, kita bisa maafin orang yang nggak tahu. Tapi kalau kita ketemu orang yang nggak kenal agama, yang agamanya kurang dan lebih, habis kita disumpah-sumpahin. Jangan sampai begitu ya. Kemudian kita lanjutin, au a'ma fa'arifu tariqan au qudhu ila maqsudi. Nah, kalau kita di jalan ketemu orang buta, maka kita kasih tahu tuh jalannya dia mau kemana, atau kita tuntun tuh sampai tujuannya. Pahalanya gede banget tuh nuntun orang-orang buta tuh, atau ngasih arah bimbingan ke jalan yang dia maksud, atau kita sampai anterin sampai ke tempat tujuan. Pahalanya gede banget. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, man qada a'ma arba'ina khatwatan wajabat lahul jannah. Barang siapa itu yang menuntun orang buta arba'ina khatwah, 40 langkah, wajabat lahul jannah, wajib surga bagi orang yang nuntun 40 langkah. Ada yang nanya murid aneh, Ustaz, ini aneh udah ngantin orang buta nih, tapi kurang dari 40 langkah, lu ajak muter-muter biar sampai 40 langkah lebih. Memang kadang-kadang orang kalau nanya emang. Jadi itu manfaat kita nuntun orang buta. Tapi kenyataannya nggak banyak orang bisa mengamalkannya. Ketika ada orang buta ya biasa aja. Dan ketika ada orang buta, kalau emang kita perlu mau pahala tuh wajib berjana, tanya aja mau kemana Pak, mau saya antar nggak? Kadang kan ada juga orang yang nggak mau diantar. Ada di daerah aneh tuh orang buta jual kerupuk. Jadi kalau aneh suka beli tuh ya niat buat bantu dan buat sedekah aja dah. Dan kita kasih kadang lebih harga berapa gocengan, kasih cobaan dan lain-lain. Itu membantu, kan kasihan. Dia dagang kerupuk, dia nggak tahu duit berapa dan lain-lainnya. Ya orang bohongnya juga bisa dan lain-lain. Semoga Allah pelihara orang-orang model begitu. Kemudian selanjutnya, wa iza aradta an ta'bura janibal akhar fala tasta'jil. Dan kalau kita mau nyebrang di jalanan yang sebelahnya atau mau nyebrang ke sisi lain, fala tasta'jil, jangan buru-buru. Ya Allah, Islam ngajarin kita sampai sedetail ini di dalam kitab Akhlaqul Banin. Tuh, Masya Allah, kalau Islam dijalanin, ya kadang orang mau nyebrang mau buru-buru aja sih. Jangan, hati-hati, bahaya. Wanzur awalan yaminan wa shimana litaslama minal khatar. Dan bahkan sampai diajarin cara nyebrangnya, yaitu awalan yaminan, yaitu nengok ke kanan dulu, au shimalan, kemudian nengok ke kiri. Agar apa? Litaslama minal khatar, dari bahaya kendaraan, ketika khawatir ketabrak dan lain-lain. Luar biasa, Masya Allah, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW yang begitu indah, sehingga kalau kita jalani sebenarnya semua ada ilmunya. Sampai sedetail ini Nabi Muhammad SAW ngajarin kita. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Bangga kita sebagai muslim, bangga kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundut channel dimanapun berada. Dan ini masih berlanjut di episode berikutnya. Tetap stay tune di program Adab dan Akhlak, yaitu dalam kitab Akhlaqul Banin. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Ana Derobi, salam Jundut channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.